Aku seharusnya membakar surat wasiat itu sebelum sempat membacanya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat mobil tuaku terbatuk-batuk mendaki jalanan aspal yang retak dan ditumbuhi lumut, menuju sebuah bangunan yang selama puluhan tahun hanya menjadi mitos dalam keluarga kami. Di hadapanku, Gunung Salak berdiri tegak layaknya raksasa yang sedang mengawasi. Puncaknya tertutup kabut hitam yang seolah tidak pernah tertembus cahaya matahari. Rumah warisan kakek itu terletak tepat di ujung jalan buntu, menempel pada tebing curam yang seakan siap menelan bangunan kayu tersebut kapan saja. Begitu aku menginjakan kaki di halaman yang dipenuhi ilalang setinggi dada, udara dingin yang tidak wajar langsung menusuk hingga ke tulang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk, seperti daging yang tertinggal di ruang tertutup terlalu lama. Arsitektur rumah itu bergaya kolonial tua dengan kayu jati yang sudah menghitam dimakan usia. Namun anehnya, tidak ada satupun burung atau serangga yang berani mendekat ke sana. Keheningan di tempat ini terasa begitu padat, hingga telingaku berdenging. Aku memutar kunci berkarat di pintu depan. Suara derit kayunya terdengar seperti teriakan minta tolong yang tertahan selama puluhan tahun. Saat pintu terbuka, debu-debu menari di bawah sorot lampu senterku, memperlihatkan interior rumah yang masih utuh seolah-olah kakek baru saja pergi 5 menit yang lalu. Namun, ada satu hal yang langsung membuat bulu kuduku berdiri. Seluruh dinding di ruang tamu ini tidak dibiarkan polos, melainkan ditutupi oleh simbol-simbol aneh yang digoreskan langsung ke kayu. Dan di setiap sudut ruangan, terdapat tumpukan garam yang sudah mengeras. Aku melangkah masuk, dan entah hanya perasaanku atau bukan, lantai kayu di bawah kakiku terasa berdenyut, seirama dengan detak jantungku yang kian kencang. Aku merasa rumah ini bukan sekadar bangunan mati dari benda tegar, melainkan sebuah organisme raksasa yang baru saja bangun karena kedatanganku. Di tengah keheningan yang mencekam itu, aku mendengar suara bisikan halus yang seolah keluar dari balik pori-pori dinding. Sebuah sambutan selamat datang dari entitas yang telah lama menunggu darah baru untuk mengisi kekosongan di dalam tembok-tembok terkutuk ini. Saat itu aku sadar, warisan ini bukan sebuah hadiah, melainkan sebuah hukuman yang harus kujalani sendirian di kaki gunung yang tak bertuan ini. Malam pertama di rumah itu terasa seperti berada di dalam perut raksasa yang dingin dan lembab. Aku memutuskan untuk tidur di kamar utama di lantai bawah, berharap kedekatanku dengan pintu keluar bisa meredakan kecemasan yang terus menggerogoti akal sehatku. Namun begitu lampu minyak di atas nakasku padamkan, kegelapan yang datang bukan sekadar hilangnya cahaya, melainkan sesuatu yang terasa pekat dan menindih paru-paruku. Di tengah kesunyian lereng gunung yang mematikan, suara itu mulai muncul. Sebuah bunyi garukan pelan namun konstan, srak, srak, yang berasal dari balik dinding kayu tepat di belakang kepalaku. Awalnya aku membeku, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah tikus atau struktur kayu tua yang sedang memuai karena suhu malam yang ekstrim. Tetapi suara itu berpindah dengan ritme yang tidak wajar. Bunyi itu merambat naik ke langit-langit, lalu turun kembali ke arah lantai, seolah-olah sesuatu yang memiliki kuku-kuku panjang dan tajam sedang merayap di celah sempit antara dinding dalam dan luar. Aku menyalakan senter dengan tangan gemetar. Cahayanya menyapu wallpaper tua yang sudah menguning dan mengelupas, dan saat itulah jantungku hampir berhenti berdetak. Di bawah sorot lampu, aku melihat permukaan wallpaper itu bergerak-gerak, menonjol keluar seakan ada jari-jari kurus yang sedang meraba-raba mencari celah untuk keluar dari dalam tembok. Suara garukan itu berubah menjadi ketukan pelan, satu persatu, mengikuti irama napas duniaku yang kian tersengal. Aku memberanikan diri menempelkan telinga ke dinding untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang kudengar bukanlah suara binatang, melainkan suara gesekan nafas berat yang parau dan berlendir, disusul oleh bisikan yang terdengar seperti namaku dipanggil dari kejauhan yang sangat dalam. Dinding itu terasa bergetar, memberikan sensasi hangat yang menjijikan, seolah-olah aku sedang menyentuh kulit makhluk hidup yang sedang demam tinggi. Ketakutan luar biasa membuatku melompat mundur, sementara suara ketukan itu tiba-tiba berhenti total, menyisakan keheningan yang jauh lebih meneror daripada suara sebelumnya. Di saat itulah, aku menyadari bahwa pesan kakek untuk tidak pernah mengusik dinding rumah ini bukan sekadar tahayul orang tua, melainkan sebuah peringatan keamanan. Sesuatu di dalam sana tidak hanya tinggal di dalam tembok,
Ia sedang mengamati setiap gerak-gerikku melalui celah-celah kayu yang mulai melapuk, menunggu celah sekecil apapun untuk menyentuh duniaku. Setiap kali aku berkedip, bayangan hitam seolah melintas di sudut mata, dan bau amis darah yang bercampur dengan aroma tanah kuburan mulai memenuhi kamar, menandakan bahwa penghuni sebenarnya dari rumah warisan ini telah sepenuhnya terjaga dan menuntut interaksi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Matahari pagi yang muncul di balik kabut gunung tidak memberikan rasa aman sedikit pun. Cahaya pucatnya justru mempertegas keanehan yang terjadi pada rumah ini. Aku terbangun dengan leher kaku dan perasaan diawasi yang begitu kuat, hingga membuat tengkuku terus meremang. Fokus pertamaku tertuju pada dinding kamar tempat suara garukan itu berasal semalam. Secara kasat mata, dinding itu tampak normal. Hanya kayu jati tua yang dilapisi wallpaper bermotif bunga kusam yang sudah memudar. Namun, saat aku mendekat, aku menyadari ada sesuatu yang mustahil. Debu-debu yang biasanya menempel tebal di dinding itu seolah-olah rontok bersih di satu area tertentu, membentuk pola melingkar setinggi manusia dewasa. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri untuk menyentuh permukaan wallpaper tersebut, dan seketika aku menarik tanganku kembali karena terkejut. Dinding itu tidak sedingin udara gunung di sekitarnya, melainkan terasa panas, berdenyut pelan seolah-olah ada aliran darah besar yang mengalir tepat di balik lapisan kayunya. Panasnya terasa organik, seperti suhu tubuh seseorang yang sedang terserang demam hebat. Aku mencoba mengetuk dinding itu untuk mencari ruang kosong, namun suara yang dihasilkan bukan bunyi tuk-tuk kayu yang kopong, melainkan bunyi duk-duk yang tumpul dan padat, seolah-olah aku sedang mengetuk tumpukan daging mentah yang sangat keras. Rasa penasaran yang beracun mulai mengalahkan rasa takutku. Aku mengambil pisau lipat dari saku dan mencoba mengelupas sedikit bagian wallpaper yang menonjol. Begitu ujung pisau merobek lapisan kertas, udara di dalam ruangan mendadak menjadi sangat berat dan bau busuk yang menyengat, campuran antara belerang dan bangkai lama, menyembur keluar dari celah kecil tersebut. Aku melihat sesuatu yang membuat perutku mual. Di balik wallpaper itu bukan terdapat semen atau bata, melainkan lapisan material berwarna kelabu yang bertekstur mirip kulit manusia yang sudah mengeras dan dipenuhi oleh urat-urat halus berwarna keungguan yang berdenyut seirama dengan detak jantungku. Aku terpaku, menyadari bahwa rumah ini tidak dibangun dengan bahan bangunan biasa. Kakekku tampaknya telah menggunakan sesuatu yang jauh lebih gelap untuk mendirikan pondasi di kaki gunung ini. Tiba-tiba, dari celah kecil yang kubuat, keluar suara desisan halus seperti uap yang keluar dari katup, diikuti oleh gerakan di bawah permukaan kulit dinding tersebut yang seolah-olah sedang berusaha menutup kembali luka robek yang baru saja kubuat. Aku mundur perlahan, nyaris tersandung kaki meja, saat menyadari bahwa urat-urat di dinding itu mulai merambat perlahan ke arah lantai, seolah-olah mereka sedang mencari sumber nutrisi baru. Logikaku berteriak untuk pergi, namun entah mengapa, kakiku terasa berat seakan lantai kayu di bawahku mulai menjadi lunak dan mencoba mencengkram sol sepatuku. Di saat itulah, aku melihat sebuah foto tua kakek yang tergantung miring di sudut ruangan. Matanya dalam foto itu seolah menatapku dengan tatapan peringatan yang terlambat. Sementara di balik bingkai foto tersebut, dinding mulai mengeluarkan cairan bening yang kental dan lengket seperti air liur. Aku bukan lagi seorang tamu di rumah ini. Aku adalah mangsa yang terjebak di dalam kerongkongan sesuatu yang luas, purba, dan sangat lapar. Logika sehatku seharusnya sudah cukup untuk membuatku lari sekencang mungkin menuju mobil dan tidak pernah menoleh lagi. Namun rasa penasaran yang beracun seolah telah merasuki alirah darahku, membuatku tetap terpaku di ruang tengah yang pengap. Aku teringat pada secari kertas kusam yang terselip di antara surat wasiat kakek, sebuah peringatan singkat dengan tulisan tangan yang gemetar. Jangan pernah memaku, melubangi, atau mengusik dinding ruang tengah, apapun yang terjadi. Saat itu aku menganggapnya sebagai obsesi orang tua terhadap kerapian bangunan. Namun sekarang, saat aku berdiri di depan dinding jati setinggi 3 meter itu, peringatan tersebut terasa seperti sebuah mantra perlindungan yang baru saja kubatalkan. Entah apa yang merasukiku, mungkin rasa frustrasi karena terjebak dalam kegilaan ini. Aku mengambil sebuah paku panjang berkarat dan sebuah palu berat dari kotak perkakas kakek. Aku ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah halusinasi akibat oksigen tipis di kaki gunung. Dengan satu ayunan keras, aku menghantamkan palu ke pangkal paku yang kutempelkan pada dinding ruang tengah. Bunyi hantaman logam itu menggema di seluruh rumah, namun yang terjadi selanjutnya menghancurkan seluruh sisa kewarasanku.
Begitu ujung paku yang tajam itu menembus lapisan kayu, sebuah jeritan melengking yang memekakkan telinga meledak bukan dari udara, melainkan dari dalam struktur bangunan itu sendiri. Sebuah suara serak yang terdengar seperti ribuan tenggorokan yang sudah lama kering sedang berteriak sakitan secara bersamaan. Getaran hebat mengguncang lantai hingga aku jatuh tersungkur. Dan dari lubang kecil tempat paku itu menancap, mulai menyembur keluar cairan hitam yang kental dan sangat panas. Cairan itu bukan minyak, bukan pula air, melainkan sesuatu yang berbau amis menyengat seperti nanah yang bercampur dengan darah busuk. Cairan itu tidak jatuh ke lantai mengikuti gravitasi, melainkan merayap naik menentang hukum alam, seolah-olah ia memiliki kehendak sendiri untuk menutupi kembali lubang tersebut. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana serat-serat kayu di sekitar paku itu mulai berdenyut dan membengkak. Perlahan-lahan menelan paku berkarat itu masuk ke dalam daging dinding hingga hilang tak berbekas. Ruangan itu mendadak menjadi gelap gulita meskipun matahari masih bersinar di luar dan suhu udara merosot tajam hingga aku bisa melihat uap napasku sendiri. Di dalam kegelapan itu, aku mendengar suara langkah kaki yang sangat berat, bukan di atas lantai kayu, melainkan suara langkah yang berasal dari dalam dinding, seolah-olah sesuatu yang raksasa baru saja terbangun dari tidur panjangnya karena rasa sakit yang kuberikan. Setiap dentuman langkah itu membuat debu dan rontokan semen berjatuhan dari langit-langit, dan aku bisa merasakan sepasang mata yang tak terlihat sedang menatapku dari balik kegelapan tembok yang kini mulai mengeluarkan suara retakan yang mengerikan. Aku telah membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertidur selamanya di bawah pondasi rumah ini. Dan sekarang, kemarahan entitas itu mulai merambat keluar melalui sela-sela lantai, mengepungku dalam sangkar kayu yang kini terasa seperti kerongkongan makhluk hidup yang siap menelan mangsanya bulat-bulat. Ketakutan yang kurasakan kini bukan lagi sekadar getaran di permukaan kulit, melainkan rasa dingin yang membeku di dalam sumsum tulangku. Suara langkah berat dari dalam dinding itu tiba-tiba berhenti tepat di belakang daun telingaku, menyisakan keheningan yang jauh lebih menyiksa daripada teriakan melengking sebelumnya. Aku terduduk lemas di lantai ruang tengah, napasku tersengal-sengal di tengah kegelapan yang kental, ketika aku mulai mendengar suara lain. Bukan garukan, bukan ketukan, melainkan bisikan serak yang tumpang tindih. Suara itu terdengar seperti ribuan serangga yang merayap di dalam lubang telingaku, menyebut namaku dengan intonasi yang salah, terlalu panjang, terlalu bergetar, seolah-olah pita suara yang mengucapkannya sudah membusuk berabad-abad yang lalu. Aku mencoba menutup telinga dengan kedua telapak tanganku, namun bisikan itu tidak datang dari udara, melainkan merambat melalui getaran lantai kayu yang kusentuh, masuk melalui pori-pori kulitku, dan bergema langsung di dalam tengkorak kepalaku. "Kenapa kau membangunkannya?" Suara itu bertanya, terdengar seperti suara kakekku, namun bercampur dengan geraman binatang buas yang sedang kelaparan. Aku menyalakan kembali senterku dengan tangan yang tak henti gemetar, dan cahaya lampu yang redup menyapu permukaan dinding yang tadinya halus. Kini, kayu jati yang kokoh itu tampak mulai melepuh dan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil berisi cairan bening yang berdenyut. Di tengah dinding itu, sebuah retakan horizontal yang panjang mulai terbentuk perlahan, menyerupai kelopak mata raksasa yang sedang dipaksa terbuka dari dalam. Bau belerang yang menyengat kini bercampur dengan aroma dupa yang sangat kuat, membuat kepalaku pening dan pandanganku mulai berbayang. Aku melihat bayangan-bayangan hitam di sudut mata yang bergerak cepat setiap kali aku menoleh. Seolah-olah sesuatu yang tinggal di dalam dinding itu sedang bermain-main dengan kewarasanku, sebelum benar-benar menampakkan diri. Cairan hitam yang tadi menyembur kini mulai membeku di lantai, membentuk pola-pola aneh yang menyerupai peta pembuluh darah yang menuju ke satu titik, tepat di bawah kakiku. Aku mencoba berdiri, namun kakiku terasa seperti terpaku pada lantai yang kini menjadi lengket dan hangat. Seolah-olah rumah ini sedang mencoba mencernaku hidup-hidup sebelum aku sempat melarikan diri ke pintu keluar. Di balik retakan dinding yang kian lebar, aku melihat kilatan sesuatu yang putih dan keras, seperti deretan gigi manusia yang tertata tidak rapi, tertanam di dalam daging merah yang basah di balik lapisan kayu. Ketakutan luar biasa membuatku ingin berteriak.
Namun suaraku tercekat di tenggorokan. Saat aku menyadari bahwa retakan itu bukan hanya sebuah lubang, melainkan sebuah mulut yang mulai menganga lebar, siap membisikkan rahasia gelap yang selama ini disembunyikan kakek di kaki gunung yang terkutuk ini. Sesuatu yang tinggal di dalam dinding ini bukan lagi sekadar penghuni. Ia adalah pemilik rumah ini. Dan aku, Hanyalah persembahan yang datang tepat pada waktunya. Ketakutan yang kurasakan kini mencapai puncaknya saat cairan hitam kental yang tadi menyembur dari lubang paku tidak kunjung berhenti, melainkan mulai meluap dan menggenangi lantai ruang tengah dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Cairan itu bukan sekedar limbah atau darah busuk. Ia terasa hidup, bergerak dengan denyutan ritmis yang seirama dengan suara detak jantung raksasa yang berdentum dari balik fondasi rumah. Aku mencoba mundur ke arah pintu keluar, namun setiap langkah yang kuambil terasa seperti menginjak lumpur hisap yang panas dan lengket. Cairan hitam itu mulai merayap naik ke ujung sepatuku, lalu ke mata kakiku, memberikan sensasi terbakar yang luar biasa, seolah-olah asam pekat sedang menguliti dagingku perlahan-lahan. Aku berteriak kesakitan, namun suaraku tenggelam oleh deru angin gunung yang tiba-tiba masuk melalui celah-celah jendela yang bergetar hebat, membawa bau busuk yang kian menyengat hingga membuat pandanganku berkunang-kunang. Di bawah sorot senter yang kian meredup, aku melihat pemandangan yang menghancurkan logika. Cairan hitam di lantai itu mulai membentuk helai-helai rambut panjang yang kasar dan kaku, yang kemudian menjulur seperti tentakel, mencoba melilit pergelangan kakiku dengan kekuatan yang sangat besar. Dinding-dinding di sekitarku kini tidak lagi diam, mereka mulai melepuh secara keseluruhan, mengeluarkan gelembung-gelembung besar yang pecah dan menyemprotkan uap panas berwarna kemerahan ke udara yang pengap. Suara bisikan yang tadi, Tumpang tindih kini berubah menjadi satu suara tunggal yang berat dan parau, bergema tepat di dalam rongga dadaku. Berikan apa yang kakekmu janjikan. Kalimat itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Apa yang sebenarnya kakek jaminkan pada entitas ini demi rumah megah di kaki gunung ini? Aku melihat ke arah dinding yang tadi retak, dan di sana, di balik lapisan kayu yang hancur, bukan lagi sekadar gigi, melainkan sebuah tangan pucat dengan jari-jari yang terlalu panjang dan tidak memiliki kuku, mulai menjulur keluar, meraba-raba udara dengan gerakan yang sangat lapar. Tangan itu berlumuran cairan hitam yang sama, dan setiap kali ujung jarinya menyentuh lantai, kayu jati yang keras langsung menghitam dan mengerut seperti terbakar api gaib. Aku terjatuh dengan posisi terduduk, sementara cairan hitam di bawahku mulai membentuk pusaran yang menarikku semakin dalam ke dalam struktur lantai yang kini terasa lunak seperti daging mentah. Aku menyadari dengan ngeri bahwa rumah ini tidak hanya ingin membunuhku, ia ingin menyerapku, menjadikanku bagian dari struktur dindingnya yang haus akan kehidupan baru untuk menggantikan apa yang telah lama membusuk di dalamnya. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat bayangan Katek di cermin besar di sudut ruangan. Wajahnya tampak hancur. Separuh tubuhnya sudah menyatu dengan dinding cermin, dan ia hanya bisa menatapku dengan air mata darah yang mengalir. Seolah-olah ia sedang menonton pengulangan dari tragedi yang sama yang pernah Menimpanya puluhan tahun yang lalu, di malam yang sama dinginnya. Bau amis yang tadi hanya samar kini meledak menjadi aroma busuk yang tak tertahankan, seolah-olah seluruh septic tank di bawah rumah ini baru saja pecah dan memuntahkan isinya ke udara. Aku berhasil merenggut kakiku dari cengkraman cairan hitam yang lengket itu, meskipun kulit pergelangan kakiku terasa perih seperti tersiram air keras. Dengan sisa tenaga yang ada, aku merangkak menjauh dari ruang tengah, menyeret tubuhku menuju dapur, satu-satunya area yang belum sepenuhnya tertutup oleh denyutan dinding yang mengerikan. Namun, begitu aku melewati ambang pintu dapur, langkahku terhenti oleh pemandangan yang jauh lebih ganjil. Lantai keramik tua di sana tidak pecah atau melepuh, melainkan transparan seperti kaca buram, memperlihatkan apa yang ada di balik fondasi rumah ini. Di bawah sana, di dalam kegelapan ruang bawah tanah yang tidak pernah disebutkan dalam denah wasiat, Aki melihat ribuan helai rambut hitam panjang yang bergerak-gerak seperti ganggang di bawah air, melilit tiang-tiang penyangga rumah yang ternyata bukan terbuat dari kayu, melainkan dari tulang belulang raksasa yang masih segar. Aku jatuh terduduk, memuntahkan isi perutku ke lantai yang bergetar. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari bawah kakiku. Duk, duk, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang mencoba mendobrak keluar dari balik ubin dapur.
Retakan mulai muncul di sela-sela semen, dan dari sana keluar asap tipis berwarna ungu yang membawa suara tangisan bayi yang menyayat hati. Aku Melihat ke arah meja makan kakek yang masih tertata rapi. Dan di sana, sebuah piring tua tiba-tiba bergeser sendiri, meninggalkan jejak lendir bening yang membentuk huruf-huruf kuno yang tidak bisa kubaca, namun bisa kurasakan artinya. Pengganti. Darahku membeku. Aku menyadari bahwa setiap inci dari rumah di kaki gunung ini dibangun di atas sebuah pengorbanan yang gagal diselesaikan kakek. Cairan hitam yang tadi mengejarku, kini mulai merembes masuk melalui celah pintu dapur, membentuk genangan yang menyerupai bayangan manusia tanpa kepala yang sedang merangkak ke arahku. Aku mencoba meraih gagang pintu belakang untuk lari ke arah hutan, namun gagang logam itu mendadak menjadi sangat panas dan berubah bentuk menjadi jemari tangan yang mencengkram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang mematahkan tulang. Di tengah rasa sakit yang membutakan itu, aku melihat ke bawah lantai lagi. Rambut-rambut hitam itu kini mulai menembus sela-sela keramik, melilit pinggangku dan menarikku perlahan ke arah retakan lantai yang kian menganga lebar. "Kakek, apa yang kau lakukan?" teriakku histeris. Namun yang terdengar hanyalah suara tawa parau yang keluar dari lubang pembuangan air di sudut dapur. Sebuah tawa yang menandakan bahwa proses penyerapan diriku ke dalam struktur rumah ini telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi dihentikan oleh doa apapun. Kegelapan di luar rumah kini terasa lebih solid daripada dinding kayu yang mengepungku. Aku berhasil menyentakkan tanganku dari cengkraman gagang pintu yang berubah menjadi jemari itu, meninggalkan lapisan kulit yang melepuh di logam panas tersebut. Rasa sakitnya luar biasa, namun adrenalin yang dipacu oleh horor murni membuatku tetap bergerak. Aku mundur ke sudut dapur, namun udara di ruangan itu mendadak berubah menjadi biru pekat dan sangat dingin. Suhu yang turun drastis, hingga aku bisa melihat uap napasku keluar dalam gumpalan besar yang berat. Dari celah-celah ventilasi di atas jendela, kabut gunung yang tebal mulai merayap masuk seperti ribuan ular putih yang lapar. Kabut itu tidak berperilaku seperti uap air biasa. Ia bergerak dengan tujuan, memenuhi lantai dan mulai menelan genangan cairan hitam yang tadi mengejarku. Di dalam kabut itu, aku melihat kilasan bayangan-bayangan tinggi kurus yang tidak memiliki wajah, berdiri mematung di sudut-sudut ruangan, hanya mengawasiku dengan keheningan yang memekakkan telinga. Suara garukan di dalam dinding yang tadinya hanya di satu titik, kini meledak di seluruh penjuru rumah. Srak, srak, srak. Seolah-olah ada ribuan kuku yang sedang berusaha menggali jalan keluar dari balik kayu jati dan beton dapur. Pergi, lari. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan penuh keputusasaan, berasal dari arah tungku tua kakek yang sudah berkarat. Aku melihat ke arah tungku tersebut dan jantungku hampir meledak. Dari lubang Pembakaran, keluar seberkas rambut putih panjang yang sangat kukenali sebagai rambut kakek, yang kini terseret masuk kembali oleh sesuatu yang menariknya dari dalam dinding. Cahaya senterku mulai berkedip-kedip, sekarat, memberikan efek stroboskopik yang mengerikan, di mana setiap kali lampu menyala, bayangan-bayangan di dalam kabut itu berada satu langkah lebih dekat ke arahku. Aku mencoba berteriak minta tolong ke arah jendela, namun suaraku hanya berakhir menjadi sedu-sedan yang tertahan, karena udara di sekitarku kini terasa kental seperti cairan ketuban, menyumbat tenggorokanku, dan membuat setiap tarikan napas terasa seperti menghirup debu kuburan. Dinding di belakangku mulai bergetar hebat, mengeluarkan suara detak jantung yang kini begitu keras hingga debu dari langit-langit rontok menutupi kepalaku. Aku menyadari dengan ngeri bahwa kabut ini adalah napas dari entitas yang tinggal di dalam dinding, sebuah media yang ia gunakan untuk memanifestasikan dirinya di duniaku tanpa harus menghancurkan wadah kayunya. Saat cahaya senterku padam total untuk terakhir kalinya, aku merasakan hembusan napas dingin yang sangat bau busuk tepat di tengkukku, dan sebuah bisikan halus yang sangat dekat berkata, "Malam ini, kau adalah bagian dari fondasi ini." Dalam kegelapan total itu, aku merasakan lantai di bawah kakiku melunak sepenuhnya, berubah menjadi tekstur seperti lidah raksasa yang mulai melipat, siap membawaku turun ke dalam kegelapan abadi di bawah kaki gunung yang tak pernah tidur ini. Kegelapan total itu hanya berlangsung beberapa detik, sebelum kilatan petir dari puncak gunung menyambar, menyinari ruangan melalui jendela dengan cahaya putih yang menyakitkan mata. Dalam sekejap cahaya itu, aku melihat pantulanku di cermin besar setinggi manusia yang tergantung di lorong menuju ruang tengah. Aku terpaku. Sosok di dalam cermin itu bukan lagi diriku yang kukenali. Wajahku di sana tampak pucat pasi dengan urat-urat hitam yang menonjol di leher, persis seperti pola yang kulihat di dinding kamar tadi.
Yang lebih mengerikan, dinding di belakang pantulanku tidak diam. Wallpaper bermotif bunga itu tampak bernapas, mengepuh dan meledak mengeluarkan ribuan ulat putih yang jatuh ke lantai cermin. Aku mencoba menjauh, namun bayanganku di cermin tidak mengikuti gerakanku. Sosok aku di dalam kaca itu tetap berdiri mematung, lalu perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menempelkannya ke permukaan kaca dari dalam. Duk, duk. Suara ketukan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari balik kaca yang mulai retak membentuk pola jaring laba-laba. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kulit di pipi bayanganku mulai robek, bukan mengeluarkan darah, melainkan mengeluarkan serpihan kayu jati dan debu semen yang kering. Lepaskan aku. Bisikan itu keluar dari bibir bayanganku yang tidak bergerak. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas di atas beton. Di saat yang sama, aku merasakan perih yang luar biasa di pipiku sendiri. Saat kuraba, ada sayatan nyata yang Mengeluarkan serbuk kayu yang sama. Rumah ini sedang menukarkan materinya dengan dagingku. Cermin itu mulai bergetar hebat, dan permukaan kacanya berubah menjadi cair, bergelombang seperti air raksa yang gelap. Dari dalam genangan kaca itu, muncul wajah-wajah lain yang terperangkap. Wajah orang-orang yang mungkin pernah menghilang di kaki gunung ini selama berabad-abad. Wajah mereka terjepit di antara lapisan perak dan kayu. Mata mereka melotot meminta pertolongan yang tidak akan pernah datang. Aku menyadari bahwa cermin ini adalah jendela menuju isi dari dinding rumah ini, sebuah ruang antara di mana jiwa-jiwa yang diserap akan disimpan sebagai penguat pondasi. Tiba-tiba, sebuah tangan yang terbuat dari pecahan kaca tajam menjulur keluar dari cermin, mencengkram kerah bajuku dan menarikku dengan kekuatan yang tidak manusiawi menuju permukaan raksa yang dingin itu. Aku berjuang sekuat tenaga, menahan tumpuan pada bingkai kayu yang kini terasa lunak seperti tulang muda, sementara suara tertawa kakek yang parau kembali bergema. Kali ini terdengar sangat dekat, seolah-olah dia berdiri tepat di belakang punggungku, namun tak terlihat oleh mata telanjang. Lorong itu mendadak menyempit, dinding kiri dan kanan mulai bergerak meratat seolah ingin menghimpitku menjadi selembar tipis daging yang bisa diselipkan ke dalam celah wallpaper, sementara langit-langit mulai meneteskan cairan bening yang membakar kulit kepalaku. Aku terjebak di antara dua dunia yang sama-sama ingin Menghancurkanku. Di sebuah lorong yang kini terasa seperti kerongkongan raksasa yang sedang menelan ludahnya sendiri. Aku berontak dengan sisa tenaga yang nyaris habis, menendang bingkai cermin itu hingga kacanya retak seribu, memutus cengkeraman tangan raksa yang dingin itu. Namun pelarian itu hanya membawaku ke titik terendah kewarasanku. Aku terjatuh tersungkur, menempelkan telingaku secara tidak sengaja ke dinding jati yang kini terasa berdenyut kencang, seirama dengan detak jantung yang sedang ketakutan. Di saat itulah, bisikan itu tidak lagi terdengar dari kejauhan, melainkan pecah tepat di dalam rongga telingaku. Suara itu bukan lagi satu atau dua, melainkan ribuan suara serak yang tumpang tindih, seperti gesekan amplas di atas tulang kering. Mereka menyebut namaku, mengulang-ulangnya dengan intonasi yang salah, terlalu panjang, terlalu bergetar, seolah-olah lidah yang mengucapkannya sudah membusuk berabad-abad yang lalu. Tempatmu bukan di luar, tempatmu di dalam, desis suara itu, yang kini mulai terdengar seperti suara kakekku yang bercampur dengan geraman lapar binatang buas. Aku mencoba menutup telinga dengan kedua telapak tangan hingga berdarah, namun bisikan itu tidak merambat melalui udara. Ia merambat melalui pori-pori kayu yang kusentuh, masuk ke aliran darahku, dan bergema langsung di dalam tengkorak kepalaku. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana wallpaper di hadapanku mulai melepuh dan membentuk guratan-guratan wajah manusia yang sedang berteriak tanpa suara, terjepit di antara lapisan semen dan kayu jati. Ruangan itu mendadak menjadi sangat sempit. Dinding Kiri dan kanan seolah-olah bergerak merapat beberapa inci setiap kali aku berkedip, ingin menghimpitku menjadi selembar tipis daging yang bisa diselipkan ke dalam celah-celah dinding. Bau belerang yang menyengat kini bercampur dengan aroma dupa yang sangat kuat, membuat kepalaku pening dan pandanganku mulai berbayang. Aku menyadari dengan ngeri bahwa entitas di dalam dinding ini mengenalku. Ia mengenal darah kakekku yang mengalir di nadiku, dan ia menuntut pelunasan hutang yang belum tuntas. Tiba-tiba, dari pori-pori kayu yang terbuka, keluar cairan bening yang sangat lengket seperti air liur raksasa, membasahi bahuku dan mulai membeku sekeras semen dalam hitungan detik. Aku terperangkap, menempel pada dinding yang kini terasa hangat dan lunak seperti perut makhluk hidup. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat sebuah retakan kecil terbuka tepat di depan mataku, dan di balik retakan itu, sebuah mata manusia yang merah dan tanpa kelopak menatapku balik dengan penuh rasa lapar,
menandakan bahwa proses penyerapan diriku ke dalam struktur rumah ini telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi dihentikan oleh doa apapun. Rasa sakit dari bahuku yang mulai membeku tertanam di dinding membuat kesadaranku nyaris hilang. Namun sebuah sentakan hebat dari lantai ruang bawah tanah merobek keheningan. Aku berhasil merenggut tubuhku hingga lapisan kulit bajuku tertinggal menempel di tembok yang berdenyut itu. Dalam kepanikan murni, aku berlari menuju ruang kerja kakek di sudut belakang rumah, satu-satunya tempat yang pintunya masih terbuat dari besi tua berat. Begitu aku membanting pintu itu tertutup, suara garukan dari luar mendadak teredam, digantikan oleh kesunyian yang menekan gendang telingaku. Di tengah ruangan yang berbau debu dan kertas tua, aku menemukan sebuah laci rahasia di bawah meja jati yang sudah keropos. Di dalamnya, terletak sebuah buku catatan bersampul kulit manusia yang terasa hangat saat kusentuh. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman demi halaman yang dipenuhi coretan tinta merah yang merembes seperti darah kering. Di sana, kakek menuliskan kebenaran yang menghancurkan seluruh sisa logikaku. Rumah ini tidak dibangun di atas tanah kaki gunung, melainkan di atas dia, sang penjaga lereng yang tak berwujud. Dinding-dinding ini bukan sekedar kayu dan semen, melainkan penjara sekaligus kulit bagi entitas yang menuntut nyawa setiap 3 generasi. Nafasku tercekat saat membaca baris terakhir yang ditulis dengan tekanan pena yang sangat dalam hingga merobek kertas. Aku telah memberikan separuh jiwaku agar rumah ini tetap berdiri, namun dia selalu lapar. Jika darah keturunanku menginjakkan kaki di sini tanpa membawa persembahan, maka rumah ini akan menjadikan tulang mereka sebagai tiang dan kulit mereka sebagai wallpaper baru. Tiba-tiba, buku di tanganku mulai bergetar dan mengeluarkan suara detak jantung yang keras. Tulisan di halaman itu mulai berubah. Huruf-hurufnya merangkak seperti ulat bulu dan membentuk namaku sendiri di bawah kata korban selanjutnya. Aku melihat ke sekeliling ruangan dan menyadari dengan ngeri bahwa rak-rak buku di sana bukan disangga oleh kayu, melainkan oleh deretan tulang rusuk manusia yang masih putih bersih, yang tertanam langsung ke dalam beton dinding. Suara bisikan kakek kini terdengar jelas dari bawah lantai ruang kerja. Maafkan aku, nak. Hutang ini harus lunas malam ini. Di saat yang sama, dinding-dinding ruang kerja yang tadinya kokoh mulai melunak dan mengeluarkan urat-urat keunguan yang besar, mulai merambat ke arah kakiku seperti akar pohon yang mencari air. Aku tidak lagi berada di dalam sebuah bangunan. Aku berada di dalam sebuah jebakan hidup yang telah dirancang selama berabad-abad, dan catatan kakek hanyalah sebuah undangan menuju meja makan sang entitas yang kini mulai menampakkan wujud aslinya dari balik repakan plafon yang mulai runtuh. Lampu senter di tanganku berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total, meninggalkan aku dalam kegelapan pekat yang terasa seperti cairan dingin yang menyumbat indera. Di tengah kesunyian yang mencekam, suara kretek terdengar dari seluruh penjuru ruangan, seolah-olah tulang-tulang raksasa sedang dipatahkan secara paksa. Aku menyalakan korek api dengan tangan gemetar, dan cahaya kecil yang bergoyang itu menunjukkan horor yang tak terbayangkan. Dinding ruang kerja kakek tidak lagi datar. Permukaan semen yang tadinya keras, kini melunak dan berdenyut seperti perut hewan yang sedang bernapas berat. Sebuah retakan besar muncul tepat di depan wajahku, memanjang dari langit-langit hingga ke lantai, dan dari celah gelap itu, aroma busuk belerang menyembur keluar bersamaan dengan suara rintihan ribuan jiwa. Tiba-tiba, dari dalam retakan itu, muncul tangan-tangan pucat yang kurus dengan jari-jari yang terlalu panjang dan kuku-kuku hitam yang tajam. Tangan-tangan itu tidak muncul dari ruang kosong, melainkan seolah-olah tumbuh langsung dari dalam material dinding, meraba-raba udara dengan gerakan liar yang lapar. Satu tangan mencengkeram bahuku, kuku-kukunya melesak masuk ke dalam dagingku hingga darah hangat mulai membasahi kemejaku. Aku berteriak histeris, mencoba melepaskan diri. Namun dari retakan lain di sudut ruangan, puluhan tangan serupa mulai menjulur keluar, membentuk jaring-jaring daging yang mengerikan. Aku melihat dengan ngeri bagaimana tangan-tangan itu mulai menarik wallpaper dan menyeretnya masuk ke dalam dinding, menggantinya dengan lapisan kulit manusia yang masih segar dan bergetar. "Jangan biarkan dia mengambilmu," suara kakek kembali terdengar. Kali ini penuh dengan penderitaan, seolah-olah dia sendiri sedang ditarik oleh kekuatan yang sama dari sisi lain tembok. Lantai kayu di bawahku mulai retak, dan dari sela-selahnya rambut hitam panjang menjulur keluar seperti tentakel, melilit pergelangan kakiku dengan kekuatan yang sanggup meremukkan tulang. Aku menyadari bahwa rumah ini sedang bertransformasi. Ia sedang melepaskan kulit kayunya yang lama
dan bersiap untuk membungkus dirinya dengan daging dan darahku sebagai fondasi baru yang akan bertahan untuk beberapa generasi ke depan. Cahaya korek apiku padam saat sebuah tangan besar yang berlumuran cairan hitam kental membungkam mulutku, menarik kepalaku dengan paksa ke arah retakan utama di dinding yang kini menganga lebar seperti mulut raksasa yang siap mengunyah keberadaanku hingga tak bersisa. Di dalam kegelapan itu, aku tidak hanya mendengar suara hantu, aku mendengar suara rumah ini yang sedang tertawa kegirangan menyambut penghuni tetapnya yang baru. Tekanan di rahangku begitu kuat hingga aku bisa mendengar gigiku berkerit menahan beban tangan pucat yang membungkamku. Bau busuk yang keluar dari retakan dinding itu bukan lagi sekadar aroma bangkai, melainkan bau asam lambung yang sedang mencerna daging. Aku dipaksa menatap tepat ke dalam celah utama yang menganga di ruang kerja kakek, di mana lapisan semen dan kayu jati kini telah rontok sepenuhnya, menyingkap apa yang selama ini menjadi jantung dari rumah ini. Di balik dinding itu tidak ada bata atau rangka besi, yang ada hanyalah gumpalan daging merah tua yang berdenyut kencang, dipenuhi pembuluh darah hitam yang merambat seperti akar pohon terkutuk. Dan di telah gumpalan itu, sebuah wajah mulai terbentuk. Wajah yang tidak memiliki kulit, hanya otot dan saraf yang terpapar udara, dengan ribuan mata kecil yang tumbuh tidak beraturan di sepanjang garis pipinya yang hancur. Mata-mata itu terbuka secara bersamaan, menatapku dengan kebencian purba yang membuat jiwaku serasa diremas. Sosok itu adalah dia, sang penjaga gunung yang telah menyatu dengan fondasi rumah, yang kini mulai memisahkan diri dari struktur bangunan untuk merahisku sepenuhnya. Mulutnya yang tidak memiliki bibir terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi manusia yang tertanam sembarangan di dalam gusi yang bernanah. Gigi-gigi milik mereka yang pernah menghilang di sini sebelum aku. Darah, kembali ke tanah. Suara itu meledak di dalam kepalaku, bukan melalui telinga, melainkan melalui getaran tulang. Tengkorakku sendiri yang mulai retak karena tekanan gaib. Aku melihat separuh tubuh kakekku yang sudah mengering dan menghitam, tertanam permanen di sisi kiri wajah makhluk itu. Mulutnya terbuka dalam teriakan abadi yang membeku menjadi kayu. Makhluk itu menjulurkan lidah panjang yang bertekstur kasar seperti amplas, mulai menjilat darah yang mengalir dari bahuku dengan rasa lapar yang tak terpuaskan. Seluruh ruangan kini berdenyut kencang, dinding-dinding yang menciut dan menutup setiap celah udara, seolah-olah rumah ini sedang melakukan gerakan menelan yang masif. Aku merasakan tulang rusukku mulai retak saat tangan-tangan pucat dari dalam semen itu menarik tubuhku masuk lebih dalam ke dalam gumpalan daging di balik dinding, siap menjadikanku pengisi rongga kosong di dalam tubuh raksasa yang lapar ini. Kesadaranku mulai memudar saat cairan hitam kental mulai memenuhi rongga mulutku, menggantikan udara dengan rasa pahit kematian yang sudah lama tertunda di kaki gunung yang terkutuk ini. Kesadaranku tersentak kembali oleh rasa sakit yang membelah dada saat tulang rusukku mulai berderak di bawah tekanan dinding yang kian menyempit. Aku tidak lagi berada di sebuah ruangan. Aku berada di dalam kerongkongan raksasa yang terbuat dari kayu jati dan otot busuk. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, aku meraih serpihan kayu tajam dari lantai yang hancur dan menghujamkannya sekuat tenaga ke arah gumpalan daging berdenyut di depanku. Jeritan yang meledak bukan berasal dari mulut makhluk itu, melainkan dari seluruh struktur rumah. Suara kaca jendela yang pecah serentak dan kayu yang mengerang patah. Cairan panas berwarna keunguan menyembur keluar dari luka yang kubuat, membasahi wajahku dengan aroma besi yang menyengat. Namun, bukannya melepaskanku, tangan-tangan pucat yang tertanam di semen itu justru mencengkramku semakin erat. Kuku-kukunya kini menggali jauh ke dalam otot lenganku, seolah ingin menyatukan syarafku dengan syaraf rumah ini. Aku melihat dengan horor bagaimana luka yang kubuat tadi menutup kembali dalam hitungan detik. Serat-serat kayu dan jaringan otot merah merambat satu sama lain, menjalin ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Lorong menuju pintu keluar kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh dinding-dinding yang berdenyut dan dipenuhi oleh tonjolan wajah-wajah manusia yang sedang merintih tanpa suara. Aku mencoba merangkak di atas lantai yang kini terasa lunak dan berlendir seperti lidah raksasa. Namun setiap inci kemajuanku dibalas dengan tarikan dari bawah. Rambut-rambut hitam panjang dari sela-sela ubin telah melilit pinggangku.
menyeretku perlahan namun pasti menuju retakan utama yang kini menganga lebar seperti lubang hitam yang tak berujung. Jangan melawan, jadilah abadi. Bisikan itu kini terdengar dari jutaan pori-pori kayu di sekelilingku. Sebuah paduan suara kematian yang menghancurkan sisa-sisa kewarasanku. Aku melihat ke arah cermin yang tersisa di sudut, dan yang tampak bukan lagi bayanganku, melainkan sesosok makhluk yang separuh tubuhnya sudah tertutup oleh kulit kayu jati dan urat-urat hitam yang berdenyut. Rumah ini sedang mencernaku hidup-hidup, mengubah kalsium tulangku menjadi beton dan darahku menjadi pelumas bagi mesin biologis purba yang tinggal di kaki gunung ini. Di tengah kegelapan yang kian menutup, aku menyadari bahwa setiap usaha melarikan diri hanyalah bagian dari permainan dia. Sebuah tarian penderitaan yang memperkuat fondasi rumah ini untuk 100 tahun ke depan. Udara di dalam ruangan itu habis, digantikan oleh tekanan cairan ketuban hitam yang mulai memenuhi paru-paruku, menandakan bahwa aku bukan lagi seorang tamu, melainkan bagian dari materi yang akan menjaga rumah ini tetap berdiri di atas penderitaan yang tak berujung. Pandanganku kabur saat cairan hitam kental itu mulai memenuhi rongga paru-paruku. Namun rasa sakit yang tadinya membakar mendadak berubah menjadi mati rasa yang dingin dan hampa. Aku tidak lagi merasa sedang ditarik. Aku merasa sedang menyatu. Suara detak jantung raksasa dari balik dinding kini berdentum selaras dengan sisa-sisa denyut nadiku sendiri. Seolah-olah darahku telah dialirkan keluar dari pembuluh darah menuju urat-urat keunguan yang merambat di kayu jati. Aku mencoba menggerakkan jemariku, namun yang kurasakan bukan lagi sentuhan kulit pada udara, melainkan gesekan serat kayu dan semen yang mulai mengeras di sekeliling sendiku. Cahaya fajar yang pucat mulai menyelinap masuk melalui celah jendela yang pecah, menyinari ruang tengah yang kini tampak tenang, seolah-olah badai horor semalam hanyalah mimpi buruk yang lewat. Namun saat aku mencoba berteriak untuk terakhir kalinya, tidak ada suara yang keluar. Mulutku telah tertutup rapat oleh lapisan wallpaper motif bunga yang tumbuh kembali secara ajaib, menyegel wajahku di balik permukaan dinding ruang tamu. Aku melihat tubuhku sendiri dari sudut pandang yang mustahil, seolah-olah mataku kini menjadi bagian dari simpul kayu di tembok, menatap ke arah pintu depan yang perlahan tertutup sendiri dengan dentuman final yang mengunci takdirku. Di luar sana, kabut gunung mulai menyusut, meninggalkan rumah warisan kakek yang tampak kokoh, megah, dan kembali normal di mata orang asing yang lewat. Namun di dalam, aku bisa Merasakan kehadiran jiwa-jiwa lain yang terjepit di antara lapisan beton. Termasuk kakek yang kini berbisik lirih di samping telingaku yang telah menjadi kayu. Selamat datang di fondasi ini, nak. Kini aku mengerti mengapa rumah ini tidak pernah runtuh oleh badai atau waktu. Ia berdiri di atas penderitaan yang bernapas. Saat sebuah mobil baru terdengar berhenti di halaman depan beberapa tahun kemudian, mungkin sepupu atau kerabat jauh yang datang membawa kunci warisan yang sama, aku merasakan denyutan lapar kembali bangkit dari dasar lantai. Aku tidak lagi merasa takut. Aku justru merasa haus. Saat calon korban baru itu melangkah melewati ambang pintu dan menyentuh dinding ruang tengah, aku mengerahkan seluruh sisa kesadaranku untuk menggaruk permukaan kayu dari dalam, menciptakan suara serak, serak, yang akan menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Aku bukan lagi mangsa. Aku telah menjadi bagian dari predator purba di kaki gunung ini, menunggu darah baru untuk memperkuat dinding yang kini menjadi penjara sekaligus tubuh abadi bagi jiwaku yang terkutuk.